baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sholat di Masjid Quba mendapatkan pahala seperti 1 kali melaksanakan ibadah umrah. Mudah-mudahan tidak dikurangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itulah Bapak Ibu manfaatnya sholat di Masjid Quba. Istimewanya sampai Allah sebut dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. La masjidun, tidak dibangun masjid Quba, kata Allah, ussisa 'ala taqwa, kecuali dengan dasar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Min awwali yawmin ahaqqun an taquma fihi, pada hari itu ada orang yang membenarkan tegak berdiri di dalam masjid. Siapa itu? Rijalun, seorang laki-laki, yuhibbuna, yang cinta, yang senang atau yang suka, ayyatatahharu, membersihkan diri. Karena dengan kalimat ayyatatahharu, laki-laki itu jadi dalam masjid. Yang dimaksud dengan ayyatatahharu, membersihkan diri, yaitu orang yang suka memohon ampun kepada Allah, yang suka bertaubat kepada Allah agar dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu yuhibbul mutahhirin, kata Allah bahwasanya saya sangat senang, sangat cinta kepada hamba yang mau membersihkan diri. Yang maksudnya orang Allah ini sangat suka, sangat cinta, senang kepada hambanya yang suka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dosanya diampuni oleh Allah. Ya, mudah-mudahan yang itu nanti selain mendapatkan pahala umrah, Allah ampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak haji dan ibu haji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah dilahirkan di kota Mekah, diangkat menjadi nabi di kota Mekah, diangkat menjadi rasul di kota Mekah. Rasulullah juga kurang lebih 13 sampai 14 tahun berdakwah di kota Mekah sampai tersebar agama Islam di kota Mekah. Tapi Rasulullah tidak pernah membangun masjid di kota Mekah. Tapi Rasulullah ke Madinah yang dulunya Yasrib. Maka sesampainya di Madinah, Rasulullah ini langsung di perkampungan Quba. Kurang lebih 4 hari di perkampungan Quba, Rasulullah langsung membangun masjid. Apakah itu masjid tanah milik Rasulullah, atau Rasulullah beli, atau Rasulullah dengan ahli waris dari keluarganya? Apakah Rasulullah membawa uang yang banyak dari Mekah untuk membeli tanah, bangun masjid dan bangun rumah di Masjid Nabawi? Tidak, Bapak Ibu. Rasulullah dari Mekah ke Madinah hanya bawa satu saja, yaitu bawa perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kok bisa Rasulullah harus membangun masjid? Dari mana dapat tanah? Rasulullah sampai di perkampungan Quba. Di sana ada orang Islam yang Islam sebelum datangnya baginda Rasulullah, dan beliau mempersilahkan Rasulullah istirahat di rumahnya, yaitu namanya Kalsum bin Hadab. Maka satu hari kemudian
Kalsum ini memberikan tanah, sedekah tanah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya yang dikatakan adalah wakaf, mewakafkan tanah kepada baginda Rasulullah. Itu terserah Rasulullah, mau diapain terserah Rasulullah, tapi niatnya agar menjadi tempat tinggal baginda Rasulullah. Tapi oleh Rasulullah itu dibangun masjid Bapak Ibu. Maka saat tanah itu dipasrahkan kepada Rasulullah oleh Kalsum bin Hadam, maka Rasulullah mengeluarkan uang. Lalu kata Rasulullah, wahai Kalsum, saya bayar tanahmu ini. Kata Rasulullah. Apa jawaban Kalsum Bapak Ibu? Ya Rasulullah, saya tidak menginginkan uang dari tanah ini, dan saya juga tidak ingin mendapatkan bayaran dari engkau ya Rasulullah. Mungkin jika saya mendapatkan uang dari tanah ini 1-2 tahun, uang itu masih ada. Sampai 5 tahun mungkin masih ada ya Rasulullah. Tapi setelah uang itu habis, maka akan terputus pahala di sana. Saya tidak hanya menginginkan keuntungan dunia, tapi yang saya inginkan keuntungan akhirat nanti ya Rasulullah. Jadi kalau itu sepasar pun tidak menerima keuntungan dunia, tidak menerima uang, tapi beliau hanya menginginkan keuntungan akhirat. Coba bayangkan Bapak Ibu, sekarang kurang lebih 1446 abad ke sekarang tanah itu masih ada, maka dari hasil tanah itu menghasilkan pahala yang setiap harinya, setiap waktunya selalu mengalir kepada Kalsum bin Hadam. Bapak hadirin ibu haji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebenarnya harta yang dimiliki Kalsum. Itu harta yang sesungguhnya. Karena kalau yang sekarang kayak orang kaya raya, maka mau makan apa aja tinggal pesan pasti bisa, mampu untuk beli, mau punya rumah, punya mobil dan segala macam, mungkin tanah hektaran dan segala macam. Bapak Ibu, itu belum tentu harta yang sesungguhnya yang dinikmati oleh kita. Harta yang sesungguhnya yang dinikmati oleh kita, harta yang sesungguhnya milik kita, harta yang disedekahkan, yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga halnya dengan Rasulullah. Setelah 4 hari maka meninggalkan Kuba, Rasul langsung ke Madinah. Kenapa saya bilang langsung ke Madinah? Karena Masjid Kuba itu, perkampungan Kuba itu Bapak Ibu, dulu tidak termasuk Madinah dan tidak termasuk